Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, sudah siap ujian akhir semester? Kalau belum siap, maka kita siapkan sekarang ya. Nah, soal ini adalah soal akhir semester untuk kurikulum Merdeka ya. Ini untuk kelas 4, mata pelajarannya matematika, namanya adalah sumatif akhir semester ganjil. Ini adalah soal asli tahun 2022. Nah, adik-adik harus menguasai soal-soal yang pernah keluar di tahun sebelumnya supaya adik-adik dapat nilai yang bagus, ya kan? Oke. Kak Edu akan perlihatkan semua soalnya ya. Silahkan nanti adik-adik bisa mengerjakan terlebih dahulu ya. Ini ada bab bilangan cacah besar nomor 1, 2, 3. Kemudian isiannya ada satu soal. Kemudian yang bab 2 itu pembagian, itu ada pilihan gandanya juga dan ada isiannya ya. Ada 4 soal juga. Kemudian bab yang ketiga yaitu berpikir tentang cara berhitung. Nah, ini ada banyak soal ya. Ini ada isiannya, ada 2. Ya. Kemudian bab yang keempat yaitu tentang sudut. Nah, ini soalnya seperti ini adik-adik. Nah, yang bab kelima yaitu tentang pembagian dengan bilangan satu angka. Oke, bab yang keenam adalah segi empat. Soalnya seperti ini ya. Dan bab yang ketujuh yaitu pembagian bilangan dengan 2 angka. Dan yang terakhir yaitu bab 8 yaitu diagram garis ya. Soalnya seperti ini. Oke, ada 35 soal adik-adik semuanya ya. Oke, akan kita bahas. Jadi kalau misalkan pada pertemuan kali ini belum bisa terbahas semuanya, berarti lanjutannya ada di video berikutnya atau part yang kedua. Ini adalah part yang pertama ya, atau bagian yang pertama. Jadi adik-adik supaya tidak ketinggalan pembahasannya, yuk subscribe dulu ya channel Eduki, channel pendidikan yang pastinya bermanfaat. Oke adik-adik langsung kita bahas soalnya ya. Yang pertama yaitu bab 1 tentang bilangan cacah besar. Oke, nomor 1. Banyaknya produksi perikanan budidaya Indonesia pada tahun 2007 adalah 53 miliar 300 juta kilogram. Berdasarkan pernyataan di atas, banyaknya produksi perikanan budidaya di Indonesia ditulis. Nah, adik-adik harus menulis apa? Menulis bilangan yang ada di atas ini. Apa itu? Ya, ini ya. Adalah 53 miliar. Nah, adik-adik harus tahu ya. Miliar itu berarti di belakang angka 53 ini harus ada 9 angka ya. Kita cek yang A. Di belakang 53 ini harus ada 9 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Oh berarti ini 53 miliar. Yang ini juga 53 miliar. Yang ini 53 miliar. Yang ini 53 miliar. Bener semua dong. Nah ini belum adik-adik ya. Ini masih ada lanjutannya. 300 juta. Nah, kalau juta itu berarti di belakang angka tersebut harus ada 6 digit ya atau ada 6 angka. Nah, sekarang kita tinggal cari yang 300 yang mana? 300. Nah, ini dong 300 ya. 300 juta. Berarti di belakang angka 300 harus ada 6 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalau begitu jawabannya adalah yang A, ya kan? Nah, kalau yang B gimana? Yang B itu hanya 53 miliar saja. Nggak ada 300 jutanya. Kalau yang C, itu 53 miliar 30 juta, bukan 300 juta ya. Nah, kalau yang D, 53 miliar 300 ribu, ya kan? Oke, berarti jawaban yang benar adalah yang A. Oke, adik-adik masih semangat ya. Kita lanjut soal nomor 2. Jumlah penduduk Indonesia adalah ini orang. Wow, gede banget ya.
Bacanya gimana? 257.913.000 orang berada di nilai tempat manakah angka 9? Nah, angka 9 kan di sini adik-adik ya. Itu berada di nilai tempat mana ya? Oke, kita mulai dari yang belakang ya. Yang belakang ini namanya adalah satuan, kemudian yang depannya namanya puluhan, yang depannya lagi namanya ratusan. Satuan, puluhan, ratusan. Kemudian yang depannya lagi namanya ribuan. Kemudian depannya lagi namanya puluh ribuan. Nah, yang 9 ini berarti ratus ribuan. Oke deh adik ya. Ratus ribuan. Mana jawabannya? Ratus ribuan. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Kalau yang 7 itu berarti artinya jutaan, kemudian 5 ini adalah puluh jutaan, kemudian yang 2 ini adalah ratus jutaan. Oke adik-adik, lanjut lagi soal nomor 3. Jarak tempuh cahaya dalam waktu 1 tahun adalah ini. Wow, ngeri ya, angkanya gede banget nih ya. Sesuai dengan judulnya yaitu bilangan cacah besar ya. Pastinya angkanya besar-besar dong ya. Angka yang menempati puluh miliaran adalah angka berapa? Oke, adik-adik, kita baca dulu ya. 9, di belakangnya 9 ini ada berapa angka? 3, 3, 3, 3. Berarti ada 12 angka ya. Karena di belakang angka 9 itu ada 12 digit ya, atau 12 angka, maka dibaca triliun. Jadi ini bacanya adalah 9 triliun. Kemudian yang ini adalah 460. Di belakangnya masih ada 9 digit. Berarti bacanya adalah miliar. Kalau 9 berarti miliar. Kalau di belakangnya masih ada 9 digit berarti bacanya miliar. Jadinya bacanya 460 miliar. Nah, di sini pas posisi angka 0 ini namanya adalah miliaran. Kemudian pas 6 ini namanya adalah puluh miliaran. Ya, puluh miliaran. Nah, sesuai dengan yang ditanyakan, yaitu puluh miliaran, berarti angka berapa? 6, ya kan? Nah, kalau angka 4 berarti apa namanya? Ratus miliaran, karena ini 460 miliar. Nah, kalau 9 namanya adalah triliunan. Oke, bisa dipahami adik-adik ya? Oke. Nah, sekarang soal yang keempat, ini adalah soal isian ya. Oke, langsung kita bahas. Diketahui jumlah populasi negara Mesir adalah 102.298.966. Populasi negara Mesir bila ditulis dengan angka menjadi. Wow, ngeri banget ya, angkanya besar. Oke, mana tadi angkanya? Oh, ini nih ya. 102 juta. Berhenti dulu deh ya. 102 juta. Berarti kita tulis angka 102. Kemudian nanti di belakangnya masih ada 6 digit ya. Oke, langsung kita lanjut yang kedua. 298.000. Kita tulis 298 dulu ya. 298.000. Kemudian 966. Kita tulis 966. Jadi deh ya. Jadi jawabannya adalah ini adik-adik tulisannya. 102.298.966. Bacanya adalah 102.298.966. Cocok? Oke, berarti bab yang pertama sudah selesai. Oke adik-adik, kita lanjut ke bab yang kedua ya, yaitu tentang pembagian. Nah, di soal pembagian ini yang pertama ada soal pilihan ganda. Kita jawab ya. Bayu memiliki 72 kelereng. Agar setiap anak menerima 8 kelereng dari Bayu, maka banyak anak yang diberikan kelereng yaitu. Nah, ini caranya diapakan, Dek? Nah, sesuai judulnya, yaitu tentang bab apa? Pembagian ya. Berarti kita bagi. Jadi seluruh kelerengnya itu ada 72. Kemudian setiap anak menerima 8 kelereng. Maka artinya adalah 72 kemudian dibagi dengan 8. Sama dengan berapa?
Nah, adik-adik kan sudah paham perkalian ya? Harus dong, harus tahu perkalian ya. Kalau enggak, ya ini enggak bisa dikerjakan. Jadi pembagian itu adalah lawannya dari perkalian. Sekarang gini aja adik-adik ya, biar mudah. 8 ya, 8 kali berapa ya, kali titik-titik yang hasilnya akan sama dengan 72. Nah, 8 kali berapa ya? Yang hasilnya 72. 8 kali berapa yuk? Kalau 8 kali 8, 64. Oh, berarti kurang ya. Kalau 8 kali 9 berapa? 72. Cocok. Oke, berarti artinya 72 dibagi 8 itu hasilnya adalah 9. Karena 9 kali 8 hasilnya 72. Jadi kebalikan dari pembagian adalah perkalian. Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut lagi soal nomor 6. Uang Santi Rp2.400, sedangkan uang Sandi Rp400. Uang yang dimiliki Santi lebih banyak titik-titik dibandingkan dengan uang yang dimiliki Sandi. Nah, untuk mengisi titik-titik ini apa? 4 kali, 6 kali, 8 kali, 16 kali. Oke, caranya gimana? Caranya gini adik-adik ya. Nah, uang Santi kan 2.400 ya, berarti 2.400 kemudian dibagi dengan uang Sandi. Ya, berarti dibagi dengan 400 atau nilainya sama dengan berapa? Oke, adik-adik ya, di atas ada nolnya 2 ya, di bawah ada nolnya 2, boleh kita coret dong? Boleh dong, ya kan? Kita coret nolnya 2 yang atas, yang bawah kita coret nolnya 2. Nah, tinggal 24 bagi 4 itu berapa? Nah, sama halnya gini adik-adik ya, 4 kali berapa? 4 kali berapa yang hasilnya adalah 24. Yuk, berapa yuk? 4 kali berapa 24? Kalau 4 kali 5 itu kan 20 ya. Oh, berarti kurang. Nah, kali berapa? Kali 6. 4 kali 6, 24. Ya kan? Oke, berarti 24 bagi 4 itu hasilnya adalah 6. Maka artinya uang Santi itu lebih banyak 6 kali dibandingkan dengan uang Sandi. Ya kan? Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Perhatikan operasi hitung bilangan berikut. 30 dibagi 3 hasilnya 10. 30 bagi 6 hasilnya 5. Angka yang tepat untuk mengisi kotak di atas adalah, nah, kotak yang ini adik-adik ya. Ini kalau 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, sekarang nih, 10 bagi berapa yang hasilnya 5? Atau kita tulis 5 kali berapa yang hasilnya sama dengan 10. Ya, 5 kali berapa? Iya, 5 kali 2. Berarti jawabannya di sini adalah 2. Ya kan? 10 bagi 2 itu 5. Atau 5 kali 2 itu hasilnya 10. Kalau gitu jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut soal isian ya. Sebuah pita yang panjangnya 25 meter dipotong menjadi beberapa bagian. Setiap bagian memiliki panjang 5 meter. Berapakah potongan pita yang dihasilkan? Oke adik-adik ya, yang pertama angka berapa nih? 25 ya, berarti 25. Kemudian setiap bagian memiliki panjang 5 meter. Artinya berarti dibagi dengan 5. Hasilnya berapa? Nah, sama dengan yang tadi. Ini sama halnya 5 kali berapa ya? Yang hasilnya ketemunya 25. Berapa yuk? Oke, 5 kali 5 ya kan? 5 kali 5 kan 25. Berarti di sini jawabannya adalah 5. Jadi, potongan pita yang dihasilkan adalah 5. Oke adik-adik, kita sekarang masuk bab yang ketiga ya, yaitu berpikir tentang cara berhitung. Nomor 9 nih ya. Oke, langsung kita bahas. Ica memiliki 4 kardus dengan masing-masing 6 botol susu di dalamnya. Semua susu tersebut akan dibagikan kepada 3 orang. Banyak susu yang akan didapat setiap orang, yaitu berapa botol?
Oke, yang awalnya ada berapa kardus? 4 kardus ya. Kemudian masing-masing ada 6 botol di dalamnya ya. Semua susu tersebut akan dibagikan kepada 3 orang. Banyak susu yang akan didapat setiap orang yaitu, wow, gimana caranya? Oke, caranya gini adik-adik, gampang ya. Yang pertama adalah 4 ya. Kemudian masing-masing ada 6 botol. Berarti artinya dikali 6, ya kan? Oke, bisa dipahami kan? Kemudian dibagikan, ya artinya ini dibagi dengan 3. Ya, jadinya 4, karena masing-masing ada 6, berarti kemudian kali 6. Kemudian dibagikan kepada 3 orang, berarti dibagi 3. Nah, sekarang kita bisa main coret-coret, ya kan? 6 bagi 3 bisa nggak? Bisa ya, 6 bagi 3 itu dapat berapa? Dapat 2 kan? 6 dicoret, 3 dicoret. 6 bagi 3 dapatnya 2. Nah, yang 3 ini kalau kita bagi 3 kan 1 ya. 6 bagi 3 2, 3 bagi 3 1. Berarti hasilnya sama dengan 4 kali 2 nilainya 8. Kemudian dibagi dengan 1. Ya 8. Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang C. Oke, adik-adik, lanjut soal nomor 10 ya. Wow, apa ini ya? Perhatikan gambar berikut ini. Semua minuman tersebut akan dibagikan kepada Willy dan Rangga. Masing-masing orang mendapatkan. Nah, ini dibagi berapa berarti? Kan ada 2 orang ya. Yang pertama Willy, yang kedua Rangga. Berarti artinya bagi 2 dong, ya kan? Oke, ini kan sudah ada botolnya ya. Tinggal kita bagi 2 aja. Oke, kalau gitu langsung kita bagi 2 aja deh ya. Kita bagi 2. Yang ini untuk Willy, yang ini untuk Rangga, ya kan? Masing-masing dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, Willy-nya dapat 12. Kemudian Rangganya juga pasti sama dong ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi masing-masing dapat 12. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke adik-adik, sekarang kita masuk soal isian ya. Ayah membeli 24 kelinci. Kelinci yang ayah beli akan ditempatkan dalam beberapa kandang. Setiap kandang memuat kelinci sama banyak, yaitu 6 kelinci. Banyak kandang kelinci yang disiapkan ayah adalah, oke, gimana adik-adik caranya? Ayo gimana yuk? Awalnya berapa kelinci nih? 24, kita tulis 24 ya. Kemudian kelinci yang ayah beli akan ditempatkan dalam beberapa kandang. Kemudian setiap kandang memuat kelinci sebanyak yaitu 6 kelinci. Nah, karena akan ditempatkan di beberapa kandang, maka artinya harus kita bagi, ya kan? Bagi berapa? Ya bagi 6, ya kan? Nah, tinggal 24 bagi 6. Berapa adik-adik? Yuk, 6 kali berapa yang hasilnya 24? 6 kali 6 kali 4, ya kan? 6 kali 4 kan 24. Berarti jawabannya 24 bagi 6 adalah 4. Maka banyak kandang kelinci yang disiapkan ayah adalah 4. Oke, nah sekarang nomor 12 ya. Ibu mempunyai 36 jeruk. Ibu ingin membagikan jeruk tersebut kepada 4 anaknya. Jika setiap anak mendapat jeruk yang sama banyak, maka jeruk yang diterima masing-masing anak adalah diapakan adik? Dibagikan ya kan? Dibagi. Oke, berarti samanya dengan 36 dibagi dengan 4. Sama dengan berapa adik-adik? Nah, masih ingat ya? 4 kali berapa yang hasilnya 36? 4 kali? Iya, 4 kali 9. 4 kali 9, 36. Berarti jawabannya di sini adalah 9. Maka jeruk yang diterima masing-masing anak adalah 9. Oke adik-adik, untuk bab sudut akan kita bahas di part yang kedua atau di bagian yang kedua ya. Silahkan adik-adik belajar lebih dahulu ya. Kalau mau dicoba dikerjakan bolehlah. Ini kita tampilkan ya soalnya nomor 13, nomor 14, nomor 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22. Nah, yang ini akan kita bahas lagi di video-video berikutnya. Untuk itu adik-adik selamat belajar ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus, dapat nilai yang bagus. Nah, yang penting nih jangan lupa ya subscribe dulu ya untuk channel EduFit, channel pendidikan yang pastinya bermanfaat. Oke adik-adik, sampai ketemu di bagian video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.